Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Wulandari dengan NIM 010121313102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya di mata kuliah Hadis Tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, saya akan mempresentasikan. Adapun pembahasan pertama yaitu terkait definisi daripada hadis tematik. Nah, di sini saya menarik definisi secara dua ya. Yang pertama ada secara etimologi dan ada secara terminologi. Secara etimologi, kata maudu'i yang terdiri dari huruf waw, dhoh, a berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Nah, sehingga kata maudu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Secara bahasa, kata maudu'i berasal dari kata maudu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'ah yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud maudu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode du'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang berterbaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis terbaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu tersebut. Nah, adapun secara terminologi ya, ini dari salah satu ahli hadis. Menurut Al-Farmawi, sebagaimana dikutip oleh Maizuddin dalam bukunya Metodologi Pemahaman Hadis, disebutkan bahwa metode maudu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan. Nah, kemudian disusun dengan sesuai asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Dalam kaitan, adapun unsur-unsur daripada hadis tematik, yaitu yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Kemudian yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan topik yang telah ditentukan. Kemudian melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Dan memilih satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, aksiologis yang terkait dengan tema. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan hadis yang terkait dengan tablik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau. Karena Allah telah menjadikan agama ini sebagai satu-satunya agama bagi manusia dan jin. Nah, di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah kusempurnakan bagimu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Nah, tentang sabda beliau, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Al-Ma'afi An-Nahrawani mengatakan, hal ini agar setiap orang yang mendengarkan suatu perkara dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersegera untuk menyampaikannya, meskipun hanya sedikit. Nah, tujuannya agar nukilan dari Rasulullah dapat segera tersambung atau tersampaikan seluruhnya. Kemudian ada hadis mengenai nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus dari radhiyallahu anhu ta'ala. An-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qul liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Nah, apa substansi daripada hadis ini? Sebagaimana kata Al-Khattabi rahimahullah, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuh lah. Nah, nasihat adalah kalimat ungkapan yang bermakna mewujudkan kebaikan kepada yang ditujukan nasihat. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai penyebutan dengan hal terpenting, lalu yang penting lainnya.
Karena beliau menyebutkan nasihat bagi Allah, lalu kitabnya, lalu rasulnya, lalu kepada imam kaum muslim, lalu kepada kaum muslimin secara umum. Nah, sedangkan kitab Allah didahulukan daripada rasulnya. Karena kitab itu langgeng, sedangkan rasul telah tiada, namun nasihat kepada keduanya saling terkait. Nah, kemudian selanjutnya ada hadis terkait dengan etika dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزع من شيء قط إلا شانه. Nah, yang artinya, sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis riwayat Abu Dawud, sanad lagi sahih. Nah, apa substansi daripada hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwa kelembutan akan menjadi penghias bagi sesuatu. Sedangkan hilangnya kelembutan akan membuat suatu perkara menjadi tidak lagi indah. Nah, di antara perkara yang membutuhkan kelembutan itu adalah dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliaulah manusia yang memiliki kelembutan kepada setiap orang yang beliau dakwahi. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan hadis terkait dengan ciri-ciri daripada orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiki thalatha, idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaq, wa idza tumina khana. Nah, yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Jadi apabila ia berucap, ia berdusta. Jika membuat janji, ia berdusta. Dan jika ia dipercayai, dia mengkhianati. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Iman. Nah, apa substansi daripada hadis ini? Yaitu tentunya dalam hal ini berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain, nah meskipun hanya untuk bahan candaan. Perbuatan berbohong seperti ini sifatnya haram, dan Rasulullah juga bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara lalu bohong, agar orang-orang tertawa. Sungguh celaka dia, celakalah dia. Nah, ciri kedua orang munafik adalah mengingkari janji. Jadi sangat penting bagi kita untuk selalu senantiasa menjaga lisan kita, apalagi dalam pengucapan kata janji. Nah, seorang munafik juga bercirikan orang yang pengkhianat. Orang yang berkhianat berarti perbuatan dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Kemudian yang terakhir, hadis terkait dengan pencegahan daripada kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Nah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya daripada iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Nah, di sini yang mau diperjelas gitu ya, bahwa yang pertama, Rasulullah perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubah sesuai dengan kemampuannya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, pengingkaran dengan lisan dan tangan wajib dilakukan dengan melihat pada kemampuan. Dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh melarang kemungkaran sampai diyakini hal itu kemungkaran, di mana dilihat dari 2 tinjauan. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan itu diyakini mungkar. Kedua, perbuatan tersebut dianggap sebagai kemungkaran oleh pelaku. Karena ada sesuatu termasuk kemungkaran, namun pelaku tidak memasukkannya sebagai kemungkaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.